Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda yang pada saat ini kita sudah tiba di bagian yang kedua. Dengan topik di bagian kedua ini adalah peperangan melawan dosa. Dan pada saat ini kita akan mempelajarinya di pasal yang ke-10 dengan satu judul, Setan, Satu Musuh yang Kuat. Namun jika para sahabat belum melihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Oke para sahabat, kita langsung saja membahas pelajaran kita di pasal yang ke-10 ini dengan satu judul, Setan, Satu Musuh yang Kuat. Para sahabatku yang terkasih, semenjak manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia adalah satu tawanan yang kuat, satu tawanan yang sah bagi setan. Manusia menjadi satu tawanan yang selalu diincar oleh setan. Dan pekerjaan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari kuasa setan yang sangat jahat itu. Tetapi tabiat manusia memang lebih cenderung untuk menuruti keinginan setan, untuk menuruti usul-usul setan, ketimbang penurutan kepada Tuhan. Dan dengan kuasanya sendiri, manusia tidak dapat untuk melepaskan dirinya dari kuasa setan. Hanya dengan Tuhan Yesuslah, hanya dengan kuasa Tuhanlah kita dapat terlepas dari kuasa setan. Dan Tuhan sajalah yang bisa membatasi akan kuasa setan itu. Para sahabatku, setan selalu berkeliling di dunia ini untuk mencari setiap jiwa, setiap manusia yang pada suatu saat nanti dia akan lengah, dia akan terjatuh, dan dia akan dijadikan sebagai tawanan setan. Maka dari itu, kita sebagai manusia, janganlah kita lengah, janganlah kita lemah, dan janganlah kita tidak tersadarkan, tidak bangun, agar kita selalu siap sedia, kita selalu berjaga-jaga, supaya kita jangan terjatuh di dalam kuasa setan. Janganlah kita menjadi tawanan setan. Biarlah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, meminta akan kuasa Tuhan, supaya kita bisa terlepaskan dari kuasa setan. Sangatlah penting bagi manusia untuk dapat mengerti akan hal ini dan juga untuk selalu berwaspada atas tipu daya setan yang sangat kuat. Para sahabatku, kita langsung saja masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya kita akan mempelajari tentang setan memakai topeng. Para sahabatku, setan menyediakan berbagai rupa-rupa tipu daya, berbagai macam tipuan, supaya manusia tidak tersadarkan bahwa sebenarnya setanlah yang berada di balik semua itu. Setanlah yang menggunakan itu. Mungkin kita sebagai manusia kadang tidak sadar bahwa itu setan, bahwa itu adalah kuasa setan. Setan dapat menyamar sebagai malaikat terang bahkan. Dan kita sebagai manusia, kita harus memilih mana kuasa yang benar, mana kuasa yang tidak benar. Kita harus bijak dan kita sekali lagi harus berwaspada, harus berjaga-jaga. Janganlah kita lengah. Karena kalau kita lengah saja, sedikit saja, maka setan akan dengan cepat menjadikan kita sebagai tawanannya. Para sahabatku yang terkasih, apabila kita datang kepada Tuhan, apabila kita dekat dengan Tuhan, maka setan akan ragu. Setan akan takut untuk mendekati kita karena setan dapat melihat, oh ternyata manusia ini dekat dengan Tuhan. Oh ternyata manusia ini dilindungi oleh kuasa Tuhan. Setan akan takut, setan akan gentar, dan dia akan mundur. Dia tidak akan jadi untuk menyerang kita, tidak akan jadi untuk menawan kita sebagai tawanannya. Setan sungguh cerdik, setan sungguh pintar. Dia memiliki berbagai cara, memiliki berbagai upaya supaya dia dapat menawan umat-umat manusia. Dan manusia yang mengaku dirinya beribadat, mengaku dirinya sebagai orang-orang yang suci, tetapi jika dia
tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka setan akan menggunakan orang ini sebagai satu tawanan yang kuat dan untuk menjerumuskan orang-orang yang lain. Di buku Amanat kepada Orang Muda ini dikatakan sebagai berikut. Setan yang sudah berani menentang, mencobai, dan menghinakan Tuhan kita, serta mempunyai kuasa memegang dan membawa akan dia ke atas menara Ka'bah dan ke atas puncak gunung yang amat tinggi, akan memakai segenap kuat kuasanya untuk mempengaruhi keturunan zaman sekarang ini, yang jauh lebih rendah pengetahuannya daripada Tuhannya, dan yang hampir tiada tahu apa-apa tentang kecerdikan dan kuasa iblis. Para sahabatku, setan ini sangat pintar dibandingkan dengan manusia. Kita tahu semua cerita di Alkitab bahwa pada zaman dulu setan adalah pemimpin biduan sorga. Dia hampir setara dengan Tuhan. Namun karena kesombongannya, namun karena keiri hatiannya, maka setan terjatuh dan dia meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, setan sangatlah pintar, lebih pintar dibandingkan dengan manusia. Manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak sepintar setan. Manusia tidak memiliki pengetahuan seperti setan. Setan lebih pintar daripada manusia. Oleh karena itu, walaupun kita sebagai manusia, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita jangan sampai lengah. Kita jangan sampai tidak terbangunkan. Jangan sampai kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita sebagai manusia, walaupun kita lemah, walaupun kita tidak berpengetahuan yang pintar, yang setinggi pengetahuan setan, tetapi jika kita dekat dengan Allah, jika kita dekat dengan kuasa Tuhan, jika kuasa Tuhan hadir di dalam diri kita, maka kita walaupun sebagai manusia, kita dapat terbebaskan, terlepaskan dari kuasa setan. Dan jikalau orang-orang bisa mengerti akan kuasa dan kelicikan setan, maka mereka manusia bisa siap sedia akan melawan setan. Kita langsung masuk ke topik yang terakhir. Dan di topik yang terakhir ini kita akan berbicara tentang peperangan buat tiap-tiap jiwa. Para sahabatku, Nyonya Ellen G. White yang menuliskan buku ini, dia menceritakan bahwa Nyonya Ellen G. White telah melihat satu peperangan yang luar biasa, satu peperangan yang sangat hebat antara malaikat Tuhan dengan malaikat jahat atau malaikat setan. Mereka saling berbantah-bantah untuk dapat memperebutkan manusia, untuk dapat menjadi tawanan setan. Malaikat setan selalu berjaga-jaga, selalu berkeliling di atas bumi ini, mencari siapa tahu ada jiwa-jiwa yang suatu saat nanti akan lengah dan dapat dengan cepat dijadikan sebagai tawanan setan. Dan malaikat Tuhan selalu berjaga-jaga supaya jangan sampai ada manusia yang lengah, jangan sampai ada manusia yang terjatuh ke dalam kuasa setan. Tetapi malaikat Tuhan, malaikat suci ini tidak bisa membatasi keinginan manusia, tidak bisa membatasi pikiran manusia. Kalau manusia lebih cenderung untuk menuruti kuasa setan, lebih cenderung untuk mensukai akan kuasa setan, maka malaikat Tuhan tidak bisa buat lebih banyak. Manusia memiliki pilihannya sendiri. Manusia memiliki keinginannya sendiri. Dan malaikat Tuhan hanya bisa buat sebatas itu. Dia tidak bisa buat lebih banyak lagi. Karena manusia memiliki pikiran sendiri, memiliki keinginan sendiri. Dan kalau kita sebagai manusia menyerahkan diri kita kepada setan, menyerahkan diri kita sebagai malaikat-malaikat setan, sebagai tawanan-tawanan setan, maka Tuhan dan malaikat-malaikatnya akan tidak bisa buat lebih banyak dan tidak bisa menahan kita sebagai tawanan setan. Dan kita sebagai manusia, kalau kita sudah menuruti keinginan daging kita, menuruti keinginan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi tawanan setan yang sangat kuat. Dan setan akan senang dengan kita. Setan akan menggunakan kita sebagai tentaranya untuk dapat menawan orang-orang yang lain, untuk dapat menawan jiwa-jiwa yang lain. Dan kita akan terjerumus, akan tersesatkan di dalam kuasa setan. Oleh karena itu,
Janganlah kita lebih menuruti hawa nafsu kita, janganlah kita sampai tertipu dengan kuasa setan, janganlah kita malah menyerahkan diri kita kepada kuasa setan. Para sahabatku semua, inti dari pelajaran buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-10 ini, biarlah kita selalu waspada, biarlah kita selalu berjaga-jaga, janganlah kita sampai lengah, janganlah kita sampai tidak tersadarkan, janganlah kita sampai tertipu dengan kuasa setan. Karena setan sangatlah cerdik, setan memiliki berbagai upaya, berbagai tipuan untuk dapat menawan kita sebagai umat-umat yang berdosa ini. Dan kita sebagai manusia, biarlah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada kuasa Tuhan, dan biarlah kita mengizinkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya hadir di dalam diri kita untuk dapat melepaskan kita, memimpin kita menjauhi kuasa setan. Jika para sahabat suka akan pembahasan ini, silakan untuk tekan tombol like dan juga komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar para sahabat bisa terus update video-video terbaru, pembahasan-pembahasan terbaru dari kalian. Juga share video pembahasan ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar teman-teman, keluarga, kenalan para sahabat bisa terus mengetahui dan juga mendengarkan akan pembahasan ini, agar kita semua dapat lebih mengerti akan rencana Tuhan, akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.